Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmawati, mahasiswi Stikes Jakarta dengan NIM 2020-11002. Di sini saya akan mempraktikkan tentang pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu berupa pengukuran tekanan darah, pengukuran suhu, pengukuran nadi, dan pengukuran respirasi. Sebelum kita ke pasien, tentunya kita menjaga privasi klien dengan menutup pintu dan tirai ruangan klien untuk menjaga privasi klien, melakukan hand hygiene, serta memposisikan pasien dengan posisi nyaman, yaitu dengan bersandar bila posisi pasien dalam keadaan duduk. Dan alat-alat yang disiapkan sebelum kita dekatkan ke pasien yaitu ada masker, handscoon apabila pasien ada luka di dekat daerah yang akan kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, sehingga untuk menghindari terjadinya infeksi nosokomial dan menghindari terjadinya pencipratan akibat terkena cairan tubuh. Lalu di sini ada alkohol swab untuk disinfeksi. Di sini ada saturasi oksigen, gunanya untuk pengukuran saturasi atau kadar oksigen dalam tubuh. Ada stetoskop, sphygmomanometer, dan arloji. Selamat siang, Bu. Siang. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmawati, perawat yang jaga pada siang hari ini. Jaga shift saya dimulai dari jam 14 sore sampai dengan jam 21 malam. Sebelum kita melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital, sebaiknya kita melakukan kontrak kepada pasien. Selamat siang, Bu. Siang. Apa benar ini dengan Ibu Abigail? Betul. Boleh saya lihat cek tanda namanya? Baik, ini dengan Ibu Abigail, benar. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital guna untuk mengetahui kondisi Ibu saat ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sih. Kalau itu saya siapkan alat-alatnya dulu ya. Iya. Selanjutnya kita menggunakan hand hygiene dengan menggunakan hand scrub atau hand sanitizer yang berada di dekat pasien seperti ini. Sesuai dengan 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Setelah dirasa tangan bersih, selanjutnya kita memposisikan pasien dengan posisi nyaman. Apabila posisi pasien dalam keadaan duduk, kita pastikan pasien bersandar dengan baik dan merasa nyaman. Biarkan pasien beristirahat 1-5 menit, dapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi pasien pada saat itu. Selanjutnya kita melakukan pengukuran suhu. Menggunakan termometer digital. Sebelum kita gunakan, kita desinfeksi terlebih dahulu dengan menggunakan swab alkohol yang telah kita sediakan. Mendesinfeksikan alat sebelum digunakan adalah untuk menghindari terjadinya infeksi dari pasien ke pasien lain. Setelah didesinfeksi, termometer yang akan kita gunakan, selanjutnya kita cek apakah termometer itu dalam kondisi baik. Seperti ini bisa kita lihat layar LED pada termometer berkedip menandakan termometer bekerja. Setelah layar LED seperti ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam setiap pasien, baik itu sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Ibu, maaf saya masukkan pengukuran suhunya ya. Setelah pengukuran suhu, sampai menunggu pengukuran suhu,
kita lakukan pengukuran tekanan darah dengan sphygmomanometer. Kita bebaskan lengan pasien, lengan atas pasien dengan menggulung baju pasien sampai daerah atas. Bebaskan bagian fossa cavity, lalu letakkan maniset sphygmomanometer di atas lengan pasien. Pastikan lengan pasien tersisa 2 jari di daerah fossa cavity. Jika belum, sesuaikan pastikan selang pada sphygmomanometer tidak terhambat atau tidak tertindih. Lalu letakkan jarum sphygmomanometer di tempatnya agar bisa terlihat. Selanjutnya kita taruh stetoskop di bagian arteri brachialis. Lalu kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Lakukan tindakan serupa untuk validasi hasil. Setelah 2 kali pemeriksaan, didapati hasil pasien 120/70. Lalu kita rapikan alat yang kita gunakan. Berbarengan dengan pemeriksaan tekanan darah sudah selesai, pemeriksaan suhu juga sudah berbunyi termometernya. Lalu kita ambil dari kejap pasien. Bu, permisi ya, saya ambil dulu termometernya ya. Lalu rapikan lengan pasien dengan mengembalikan lengan baju yang telah dipakai. Lalu kita lihat hasil dari suhu yang telah kita letakkan di aksila pasien, didapati dengan hasil 36,5 derajat Celcius, menandakan pasien tidak mengalami demam. Setelah termometer dan stetoskop digunakan, selanjutnya kita desinfeksi kembali termometer yang telah digunakan dan kita letakkan di dalam wadah yang telah disediakan. Selanjutnya kita desinfeksi stetoskop untuk menghindari terjadinya infeksi silang antara pasien lain dengan pasien yang satu dengan yang lainnya. Setelah itu kita rapikan alat. Setelah melakukan pemeriksaan suhu dan tekanan darah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan nadi serta respirasi pasien selama 1 menit. Apabila pasien dalam keadaan kondisi yang baik dan tidak terdapat adanya kegawat daruratan seperti sesak napas atau pasien dalam keadaan koma, kita hitung nadi dan respirasi selama 15 detik lalu dikali 4 atau selama 30 detik dikali 2. Kita hitung nadi dengan arloji yang kita gunakan. Lalu letakkan jari tangan dan jari telunjuk di atas arteri brachialis sejajar dengan ibu jari seperti ini. Pastikan pasien
pastikan pasien bernafas dengan normal, dengan apa adanya. Untuk pengukuran respirasi, tidak diajukan untuk memberitahu pasien untuk menghindari terjadinya pernafasan secara sadar. Oke, kita mulai untuk penghitungan nadi. Baik, sudah selesai kita melakukan penghitungan lagi. Setelah dihitung selama 1 menit, hasilnya adalah 84. Hasil yang sama yang dilakukan setelah menghitung nadi selama 15 detik, yaitu 16 dikali 4. Lalu penghitungan nadi juga dilakukan selama 30 detik dikali 2, hasilnya sama 84. Untuk respirasinya sendiri yaitu 20, yaitu dengan penghitungan 15 detik dikali 4. Lalu penghitungan selama 1 menit, hasilnya juga sama 20 kali per menit untuk respirasi. Lalu 30 detik, penghitungan selama 30 detik juga didapati hasil yang sama, 30 detik dikali 2, hasil yang sama yaitu 20 kali per menit. Setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan suhu, nadi, dan respirasi didapati normal, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan saturasi oksigen untuk mengetahui apakah pasien itu benar sesak atau tidaknya. Dengan mengetahui kadar oksigen dalam tubuh, kita akan melakukan saturasi terhadap ibu jari pasien. Lalu kita nyalakan. Pengukuran saturasi sendiri tidak wajib untuk digunakan pada pemeriksaan tanda-tanda vital, tetapi pemeriksaan saturasi dapat dijumpai pada pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien khusus atau pasien dengan perawatan intensif untuk mengetahui kadar oksigen dalam tubuhnya serta mengetahui kecepatan nadinya secara tepat. Di sini ditemukan saturasi oksigen pasien yaitu 98 SPO, ditemukan hasil SPO2 pasien yaitu 98%, yang menandakan pasien tidak kekurangan oksigen dalam tubuhnya, yaitu cukup, tidak ada indikasi sesak, dan laju dari nadi pasien normal, tidak ada ditemukannya takikardia. Setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, selanjutnya kita mengevaluasi dan mendokumentasikan hasil dari yang kita dapat dengan mencatat hasil pemeriksaan tanda-tanda vital secara benar, teliti, dan apa adanya sesuai hasil yang kita dapat. Baik, kita evaluasi kepada pasien terlebih dahulu. Siang, Bu. Siang. Setelah kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terhadap ibu, didapatkan hasil tanda-tanda vital ibu yang dimulai dari suhu normal, tidak adanya demam, yaitu 36,2 derajat Celcius. Lalu untuk tekanan darah ibu tidak ditemukan adanya hipertensi ataupun hipotensi, yaitu tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah, yaitu dengan hasil 120 per 70 mm Hg per menit. Lalu didapati nadi ibu normal, tidak adanya kecepatan nadi yaitu takikardi. Didapati hasilnya yaitu 84 kali per menit, dan respirasi ibu tidak ditemukan adanya indikasi sesak. Didapati respirasi ibu yaitu 20 kali per menit. Berikut adalah hasil-hasil yang ibu dapatkan dari pemeriksaan tanda-tanda vital. Bagaimana perasaan ibu saat ini?
baik, jadi lebih tahu hasilnya juga. Bu, kalau begitu saya permisi ya Bu, untuk dinas berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nanti teman saya akan melakukan kontrak kembali pada pagi harinya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sih. Jadi itu saya permisi ya Bu. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien, kita rapikan alat-alat dan meletakkannya kembali sesuai dengan tempatnya semula untuk digunakan pada pasien lain atau pada dinas berikutnya. Demikian pemeriksaan tanda-tanda vital yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.